Indonesia di semua jaringan radio Kompas Gramedia, dan acara ini merupakan kerjasama antara Smart FM Network dan juga Populi Center yang didukung oleh The March Senayan Jakarta. Hari ini hari ke-12 di bulan ini, dan kita akan mendiskusikan tema yang mungkin tidak semeriah soal-soal yang lain, yaitu ada PPN baru, ada juga pengangkatan guru besar dan segala macam lah. Kita akan berdiskusi di sekitar tema yang muncul akibat langkah yang menarik di pasar modal, yaitu ada satu nama yang penting sekali, yaitu Antoni Salim. Recording in progress. Seorang pemimpin grup usaha yang besar di negeri ini yang masuk ke pasar dan membeli saham dari salah satu emiten di sana, yaitu DCI Indonesia dengan kode DCII. Kenapa penting? Karena transaksi itu membuat harga yang tadinya hanya 420 per saham saat IPO awal Januari lalu, kini harganya adalah 40.000. Jadi kenaikannya sekitar 9.000,6,7%. 9.000 bukan 9%. Nah, kenapa menarik? Karena itu sebuah bisnis yang barangkali baru secara skala, tapi sebenarnya pelan-pelan sudah ada di negeri ini. Banyak sekali pemain yang sudah muncul, baik dari dunia internasional maupun di dalam negeri. 2 hari yang lalu juga salah satu perusahaan penting Republik ini, yaitu Telkom, juga sudah melakukan topping off terhadap hyperscale data centernya. Ini mungkin melengkapi banyak yang mungkin kita belum tahu, minimal saya sebagai awam gitu, apa yang terjadi dalam bisnis pusat data atau pangkalan data atau data center ini. Untuk mendiskusikan soal ini, kita bersama beberapa sumber. Yang pertama adalah Pak Handito. Dr. Handito Hadi Yuwono ini orang pengamat bisnis yang juga mempelai atau memimpin National Startup Center atau asosiasi startup. Benar ya? Selamat pagi Pak Handito. Selamat pagi Bang Ican. Ini kalau dengar Ican ngomong ini langsung kita bangun lah. Ya, saya mengetuai asosiasi startup teknologi. Ini kelanjutan dari dulu ngurusin kewirausahaan, tapi kemudian banyak yang anak-anak muda termasuk kita ini sukanya di startup. Oke, itu tadi Pak Handito. Yang kedua seorang ekonom. Beliau pernah malah di Universitas PBB, United Nations University, dan sekarang disebut sebagai pengajar dan pengamat ekonomi digital gitu ya. Beliau adalah Dr. Ibrahim Rohman. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ican. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Ada sebutan lain ya, ICT Economics ya? ICT Economics. Oke, ICT Economics. Oke, ada lagi Mas Budi Setiawan. Ini seorang, ini jabatannya saya juga harus cari tahu apa ya artinya itu. IT Security Auditor. Waduh, serem kali. Apa itu kira-kira Mas Budi? Ya, kalau kita bicara soal bisnis data center atau pusat data, pasti butuh audit security, Mas, gitu ya. Dan di era pemerintahannya Jokowi ini juga banyak standarisasi yang sedang disiapkan. Tugas orang-orang kayak saya itu adalah mengaudit itu. Oh, baik. Ya. Jadi menyatpami gitu ya? Iya. Oke. Juga ada Mas Sandi Baskoro, seorang jurnalis yang sehari-hari meliput kegiatan ekonomi dan bisnis digital. Selamat pagi, ya. Mas Sandi. Ya, pagi Bang Ican. Terima kasih atas undangan ini. Senang sekali ikut bergabung. Baik. Last but not least, ada seorang nama penting juga nih kalau bicara pasar modal, yaitu Pak Michael Coyadi. Kita sebut pengamat lah, walaupun beliau memimpin Schroder
institusi yang kalau di kalangan pemain pasar bunyi sekali. Selamat pagi Pak Michael. Selamat pagi Pak Ican, selamat pagi semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang juga hadir di sini, ada beberapa sahabat, ada teman-teman di sini dan juga yang sudah melihat kita di YouTube, kita sudah mengudara sejak tadi di jaringan YouTube. Pak Michael, Bapak-bapak dan Ibu, saya akan kasih kesempatan pertama karena saya membujuk Pak Michael ini bersusah payah karena hari ini beliau sebenarnya ada hari istimewa. Kalian juga saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat istri tercinta. Jadi beliau saya kasih kesempatan pertama untuk membuka diskusi. Habis itu beliau akan pergi untuk menjalankan tugas yang lebih mulia, yaitu menemani sang istri berulang tahun. Begitu Pak Michael ya? Terima kasih. Oke, Pak. Ya. Pagi, Profesor Laude juga, Profesor Laude Kalamaludin ada di sini. Beliau sekarang menginisiasi universitas yang digital ya. Nanti juga saya minta tambahan ulasan dari Profesor Laude. Pak Michael, bagaimana membaca langkah Antoni Salim ini? Biasanya Antoni Salim kalau bergerak itu pasti strategis dan kali ini pribadi, tetapi tentu di kendaraan investasinya juga ada di bisnis yang disebut sebagai pusat data atau pangkalan data ini. Silakan Pak Michael, Anda bebas mulai dari mana saja. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat bagaimana perkembangan industri data center yang sekarang sudah ada yang public, yaitu Data Center Indonesia, saya kira merupakan langkah penting bagi industri atau perekonomian Indonesia, karena sejalan dengan ketentuan dari Menko Info bahwa harus ada data backup disimpan di Indonesia, di mana sebelum-sebelumnya banyak data-data yang disimpan di luar. Saya kira ini menjadi satu langkah penting, kemudian diikuti oleh OJK yang mengatakan bahwa seluruh perbankan nasional harus menyimpan backup di Indonesia. Ini menjadi sangat-sangat penting bagi industri dari data center untuk menampung atau memenuhi permintaan ini. Dan itu diantisipasi oleh banyak pemain. Kalau tadi Pak Ican sudah sebut, yaitu Antoni Salim. Kemudian Antoni Salim juga membeli, mungkin kita lihat masuk sampai 11% lebih di data center Indonesia yang sudah go public. Tapi sebenarnya ada pemain asing juga ada di situ, karena data center Indonesia bermitra dengan Equinox dari Inggris. Kita lihat juga beberapa Lipo maupun Sinarmas, buat Moratel juga masuk ke dalam industri ini. Karena permintaan itu, demand dari data center ini cukup besar, dan data center ini menyediakan infrastruktur ya bagi keperluan dari perusahaan-perusahaan untuk either menempatkan mainframe mereka di situ sebagai backup, ataupun orang-orang seperti atau perusahaan-perusahaan seperti Google, Alibaba ataupun Amazon yang menempatkan mereka punya. Termasuk NTT ya, NTT Jepang. Iya, karena NTT Jepang sebagai Fujitsu sebagai pemain besar di industri ini juga pada masuk. Dan kita tahu bahwa negara yang memiliki data center besar itu adalah Jepang dan Singapura. It's satu industri yang besar bagi mereka. Dan industri kita ini mulai berkembang karena di tahun 2021 ini 2021-2022 akan ada moratorium di Singapura, di mana perluasan data center dilarang di sana. Oke. Dan stop, ya, sehingga mereka harus mengalihkan ke tempat lain. Mengapa dilarang? Karena Singapura sekarang berusaha untuk menjadi negara yang comply to ESG, sehingga mengurangkan kebutuhan energi mereka yang produce melalui fossil oil, sehingga mereka bisa masuk ke dalam negara yang comply to ESG. Ya, sebab data center ini membutuhkan begitu besar power, dan ukuran dari data center itu adalah berapa megawatt yang mereka supply. Mereka bisa membangun begitu besar physical building
untuk keperluan data center, rak-rak yang mereka produce, sediakan untuk para perusahaan-perusahaan yang ingin menyewa data center mereka. Ini membutuhkan power dan kapasitas dari data center ini diukur melalui berapa megawatt power yang mereka supply ke data center ini. Dan ini membutuhkan energi yang sangat-sangat besar. Ya, energi yang sangat-sangat besar, dan ini yang membuat Singapura melakukan moratorium. Karena energi yang mereka butuhkan itu sangat besar, dan katakanlah dan mereka di dalam data center ini, Pak Chan, ini dibutuhkan satu audit dan sertifikasi. Oke, Pak Michael. Ya. Kalau itu aspek teknisnya, tetapi kalau melihat ini pertanyaan saya terakhir untuk sesi ini, kan dalam waktu 1-2 hari kita lihat beritanya 2 gitu ya. Satu Telkom topping off, satu proyeknya yang prestisius dalam data center. Yang kedua, pemain seperti Antoni Salim masuk dan membesarkan kepemilikannya di DCI Indonesia. Bagaimana membacanya itu di pasar? Ini menunjukkan bahwa para pemain atau potential investor di industri data center ini mulai melihat bahwa kebutuhan data center di Indonesia itu besar. Oke. Dulu banyak perusahaan-perusahaan Indonesia menempatkan data center mereka di Singapura lewat cloud. Ya. Tapi sekarang dengan peraturan-peraturan yang ada membuat mereka harus menempatkan di Indonesia, dan itu membuat industri berkembang dengan cukup pesat. Dan kita bisa lihat bagaimana contoh saja seperti data center Indonesia itu sudah mengembangkan mereka punya kapasitas, ya, dan menginginkan bahwa akhir tahun ini bisa mencapai 35 megawatt, dan kemudian di akhir tahun depan mencapai 50 megawatt. Dan ini menjadi the biggest di Indonesia. Dan ini adalah melihat atau membaca kebutuhan data center di Indonesia. Apalagi industri bukan hanya perbankan, tetapi industri yang membutuhkan data, menggunakan software yang besar, ya, itu tentu membutuhkan backup, dan mereka membutuhkan data center untuk melakukan itu, atau mereka membangun sendiri. Baik, Pak. Banyak yang nggak bangun sendiri. Baik, Pak Michael. Kita istirahat dulu sejenak biar saya dan pendengar yang mungkin menyimak ini tidak terengah-engah. Saya akan minta sedikit nanti Pak Michael setelah jeda komersial, tapi kita istirahat dulu karena ada jeda komersial yang disiapkan oleh jaringan radio Smart FM. Kita istirahat sejenak. Ya, kita masih punya banyak waktu, nanti sampai jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah membuka diskusi dengan Pak Michael Coyadi yang saya dahulukan karena beliau akan segera meninggalkan acara ini beberapa saat lagi. Itu atas izin Pak Andito, Pak Ibrahim, Pak Budi, dan Pak Sandi, serta Bapak Ibu yang lain. Pak Michael, silakan dilanjutkan. Tadi kelihatannya begini, ini kan sebuah isyarat penting bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat strategis di negeri ini terkait dengan kepemilikan data center, dan itu berarti kebijakan pemerintah yang mendrive ini, dan itu positif saja Pak Michael ya? Iya. It's a langkah positif karena satu, kita harus tahu bahwa kalau data backup kita simpan di tempat lain di luar negeri, maka ada kemungkinan bisa juga bocor, sebab di data center itu yang dibutuhkan di situ adalah bagaimana security. Nanti Mas Budi kita tahu. Ya, oke. Ya. Nah, itu yang kita lihat, dan ini kita membutuhkan dan kita melihat bahwa ini akan berkembang karena dari aspek ekonomi, dan perkembangan ini tentu sudah diantisipasi oleh para pemilik modal seperti tadi disebut Salim dan lain-lainnya untuk masuk ke dalam industri ini karena melihat bahwa demand akan cukup besar, dan di situ bisa terjadi lonjakan permintaan, dan terutama mengantisipasi pertumbuhan ekonomi. Dan dengan pertumbuhan ekonomi maka kita tahu bahwa kebutuhan data center itu akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dengan Pak Ijan. Baik. Pak Michael Coyadi, terima kasih banyak
salam buat istri. Kami sudah meminjam waktu berharganya beberapa saat dan ini penting sekali walaupun tidak sampai penuh. Suara Pak Michael Coyadi akan sangat diperhatikan. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun sekali lagi kepada Nyonya. Selamat Sampai pagi. jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Oke. Setelah Pak Michael, saya masih ingin mengajak kita memakai gambar besarnya dulu. Saya mau ke Pak Ibrahim Rahman. Pak Ibrahim, Anda akan mengamati ini tentu dengan lebih lihat sisi ekonominya. Tapi sebagai orang yang memiliki otoritas, Anda boleh masuki diskusi kita dari mana saja jurusannya setelah membaca apa yang terjadi dan juga mendengarkan dari Pak Michael. Silakan, Dr. Ibrahim Rahman. Ya, terima kasih Pak Ican atas waktunya. Diskusinya sangat menarik sekali ya, bahwa setiap fenomena itu selalu memiliki dua aspek. Seperti dalam ekonomi biasa, kita ada gas, ada rem. Ya, gasnya adalah growth, remnya adalah inflasi. Jadi pemerintah pasti akan in between untuk bagaimana growth-nya tidak terlalu memiliki implikasi di cost inflasi. Digital ekonomi juga sama. Engine of growth-nya itu ada di penetration rate, kemudian remnya ada di security dan privacy. Kalau mungkin teman-teman atau barangkali siapapun yang heran kenapa konglomerat sekarang masuk di data center, justru saya kaget kalau mereka nggak masuk data center dalam kondisi sekarang. Kenapa demikian? Karena rapot kita di digital itu straight A lah ya. Kalau orang kuliah itu udah cum laude lah. Kenapa? Kalau kita lihat dari traffic data tumbuh 63% annually, kemudian internet user itu 2 kali lipat dari 33% ke 66%, device connection itu berkali-kali lipat tumbuh, average traffic-nya juga berkali-kali lipat tumbuh. Itu sudah mendikasikan bahwa demand-nya sangat besar di sana. Demand-nya sangat besar. Kemudian tadi juga sudah dibahas, currently yang sudah ada di Indonesia, kita ada Alibaba, ada Google, ada AWS, Amazon Web Service, ada entity yang tadi dijelaskan, ada Microsoft Azure. Jadi ada kue yang besar yang kita tidak exploit. Dan pemain-pemain raksasa itu ada di sini ya, sebenarnya. Pemain-pemain raksasa semua ada di sini gitu. Dan itu of course adalah satu motivasi, ada makanan di depan meja, tapi kita tidak melihat ini. Terutama buat para Taipan gitu ya, yang mereka mungkin akan mendiversifikasi di produk-produk atau industri-industri digital. Belum lagi kalau kita melihat data terakhir dari Google ya, setiap tahun mereka melakukan membuat report ya, Google Temasek, internet ekonomi kita itu growth-nya 23%. Itu termasuk e-commerce, termasuk fintech, termasuk internet banking, segala macam yang menggunakan internet media. 23% growth kita itu lebih besar dari Malaysia dan Singapura, lebih kecil dari Filipina, Vietnam, dan Thailand. But don't forget, size kita gede sekali. Jadi dengan growth 22%, kalau size-nya 4 kali lipat, 5 kali lipat negara ASEAN yang lain, bisa dibayangkan betapa kebutuhan data ini menjadi sangat besar. Lucrative market. Nah, saya bilang tadi, there is no better timing than today, Pak Ican. Kenapa demikian? Karena biasanya kan antara gas dan rem ini selalu erat gitu ya. Kebetulan saya juga sempat bekerja di Komisi Eropa, dan kalau di sana kan remnya terlalu kenceng daripada gasnya gitu. Kenapa kemudian e-commerce sudah berkembang? Kenapa? Lebih protektif atau? Sangat protektif. Kita mengenal, nanti Pak Budi pasti akan menjelaskan General Data Protection Right. GDPR-nya tuh kenceng banget di sana, sehingga data center harus comply dengan A to Z klausul. Untuk mereka harus disclose apa saja data yang di-collect, kemudian kepada siapa saja data itu kemudian diperjualbelikan dalam tanda petik, kemudian mereka harus punya internal data compliance yang dia harus comply dengan aturannya European Commission dan sebagainya. Nah, in the absence of that regulation di Indonesia pada saat ini, yaitu Undang-Undang ITE 11/2008, saya pikir ya better time-nya sekarang, Pak. Mumpung aturannya juga masih belum jelas gitu ya, mereka bisa fully exploit dari data yang dikumpulkan ya. Selain of course ada aspek nasionalisme, tentu saja ya, bahwa saat ini kita memprioritaskan agar data center itu domestically located, walaupun sebenarnya di era digital saat ini geografi itu nggak lagi ini gitu ya. Itu cross border data traffic itu.
tapi sebagai ekonomi bagus dong ya. Kalau bikin di tanah sini pakai listrik sini gitu ya minimal. Iya, multipliernya tentu lebih besar lah. Yang pasti lokal employment, lokal content apapun pasti akan lebih besar kalau di Indonesia. Tapi function wise sebenarnya doesn't really make any difference gitu ya. Apalagi di era sekarang, terlebih undang-undang GDPR kita juga tidak seketat di Eropa misalnya, yang begitu ketat mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dari data center. Jadi mungkin ada beberapa dimensi juga Pak Ican. Ya biasa kalau ekonom nggak masih belum gitu ya. Harus ada warning-warningnya gitu. Mungkin teman-teman juga menonton ya sosial dilema yang ada di Netflix, bagaimana semua fenomena digital itu selalu punya two-sided phenomenon, ada aspek privacy, ada aspek data leak, ada segala macam. Namun tentu nuzon kita ini akan semakin memaksimalkan dan mengoptimalkan size of our digital economy sehingga tidak banyak keluar, itu akan banyak diinternalkan di Indonesia. Kalau kita lihat data-data umum ya, saya tentu bukan ahli, tinggal data-data saya umum saja. Secara kualitatif kan pertumbuhan dari pengguna internet atau gawai atau apapun yang berbau IT di negeri ini kan dengan skala masing-masing itu cukup besar gitu ya dari dulu gitu. Sehingga ada saya dengar juga ada satu proyek yang sedang dimulai di sini untuk proyek global untuk apa yang disebut sebagai jaringan internet yang murah yang dijual secara eceran, sedang diuji coba di satu wilayah di Jakarta Timur yang bawa itu pemain besar, tapi saya jangan sebut namanya karena mungkin itu juga sih, tapi mungkin para pelaku di sini tahu itu dia akan go global setelah sukses di Indonesia. Artinya Indonesia akan menjadi laboratorium penting gitu, test case. Bagaimana Pak Ibrahim? Ya, Indonesia itu selalu menjadi barometer yang sangat liberal, pasar digital yang sangat liberal gitu, sekali lagi. Jadi biasanya test case produk itu Indonesia menjadi salah satu barometer utama. Let's say seperti I think 2 weeks ago ya, Telkomsel launch trial produk dari 5G, artinya mereka sangat serius untuk menggarap pasar Indonesia. Sekali lagi melihat bahwa demand data di kita itu nyaris nggak ada rem gitu. Itu Telkomsel ya? Telkomsel ya. Telkomsel. Jadi Telkomsel 2 pekan lalu induknya Telkom ada dibikin HSDC. Iya. Saya tidak menyebutkan ya Pak. You mentioned it, not me. Jadi sekali lagi di tengah data protection yang mungkin nggak terlalu ketat juga, of course ini menjadi laboratori yang bisa menggambarkan bagaimana orang rate of adoption-nya, rate of penetration-nya bisa lebih tergambar di Indonesia karena orang dengan sangat mudah mengadopsi teknologi baru ya, terutama di kota-kota besar yang menjadi center of gravity dari digital economy seperti Jakarta. Ya, dan tadi yang juga satu peluang karena Singapura itu akhirnya moratorium karena dia nggak sanggup. Gimana lahannya di mana, listriknya mau habis kan gitu kira-kira ya? Iya. Kalau kita lihat di di textbook ya, satu data center itu kebutuhan listriknya setara dengan satu kota gitu ya. Kalau saya waktu tinggal di Swedia dulu bahkan ada satu kota khusus yang menjadi data center perusahaan-perusahaan Amerika gitu ya. Karena mereka memiliki supply electricity yang kuat gitu. Jadi saya pikir ini akan menjadi satu celah ceruk bisnis baru, tapi juga infrastruktur pendukung dan sebagainya tetap harus diperhatikan di Indonesia. Oke. Mumpung Pak Ibrahim Rohman sudah menyebut-nyebut soal teknis, saya mau ke Pak Budi Setiawan karena soal ini tentu justru teknis dan keamanan itulah yang menjadi bisnis utamanya. Karena kalau tidak aman, buat apa? Dan kita memasrahkan seluruh hidup kita kepada apa yang disebut sebagai pangkalan data atau data center gitu. Nah, Mas Budi, bagaimana melihat kenyataan ini dan akhirnya Indonesia melakukan katakanlah proyeksi, walaupun tadi kata Mas Ibrahim Rohman kita sebenarnya cukup liberal dibandingkan negara-negara Eropa gitu, Mas Budi. Bagaimana situasi di Indonesia sendiri? Ya, sebenarnya tidak ada istilah aman itu Anda terhubung ke dunia internet ya. Benar tadi kata Mas Ibrahim dan Pak Michael tadi, kita bicara soal keamanan data. Nah, begitu kita menyerahkan ke data center sebenarnya atau ke pusat data, di Indonesia ini memang peraturannya masih sangat minim soal itu. Kami pernah presentasikan di salah satu
perusahaan telco di Indonesia, ada beberapa hal yang poin penting ketika kita bicara soal pusat data, ya, apalagi hyperscale data center ya. Rata-rata ini kan pusat data sekarang kalau di Indonesia dimiliki oleh perusahaan telco, ya, perusahaan telco. Jadi yang punya infrastruktur. Mungkin baru inilah yang boleh dikatakan data center besar yang kemudian basis core bisnisnya bukan telco ya. Nah, ini yang memang harus menjadi acuan penting buat pemerintah soal ketahanan digital. Nah, ini yang sebenarnya bagi para praktisi security menjadi hal yang sangat concern buat kita ya. Terlebih kalau misalnya menggunakan cloud luar negeri ya. Memang betul tidak ada lagi batas geografi. Nah, cuma tadi kalau bisa bicara soal keamanan data, biasanya pasti ada term of condition yang dibuat oleh penyedia jasa. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika terjadi fraud, ketika terjadi masalah. Ya, anggap misalnya harus dilakukan digital forensik nih. Kalau datanya ada di luar, nah itu pasti menjadi masalah itu karena bukan batas yurisdiksi hukum di Indonesia. Ya, dan beberapa kali saya membantu ketika ada masalah dan datanya itu ada di luar, bukan di Indonesia, itu kita repot tuh. Ya, kita repot untuk karena ada hukum konvensional juga di negara masing-masing ya. Iya betul. Kita sulit mengakses itu semua. Nah, akhirnya kalau memang kemudian pebisnis lokal kita mulai main ke bisnis ini, kita sebenarnya sangat suka karena pasti fisiknya ada di Indonesia. Ya, walaupun mungkin itu produknya sudah cloud ya, pasti secara fisik dia ada di Indonesia. Ini yang lebih kita senang sebenarnya kalau mungkin itu bisa dikembangkan dan pemerintah lebih wise, lebih perhatian lagi soal aturan main. Ya, kalau sekarang kan baru hanya yang produk industri finansial ya yang diwajibkan di Indonesia. Selebihnya untuk layanan publik pun diperbolehkan bila layanan pusat datanya secara teknis tidak bisa dilakukan di Indonesia. Nah, kalau ini kemudian pemain-pemain besar muncul, pemain lokal besar muncul, rasanya secara teknis apa sih yang nggak bisa dilakukan gitu ya. Nah, itu bisa harusnya diterap. Oke, itu pembuka dari Mas Budi dan juga tadi sebelumnya ada Dr. Ibrahim Rohman. Kita istirahat lagi, nanti saya akan tambahkan minta keterangan dari Mas Budi Setiawan. Selanjutnya masih saya simpan Dr. Hadito Hadiyono dan juga Mas Sandi Baskoro. Pastikan ada masih dalam perspektif Indonesia, tapi kita di sekitar membaca penguasaan bisnis pusat data dan prospek ekonomi digital. Ya, kita kembali lagi dengan topik kita membaca penguasaan bisnis pusat data dan prospek ekonomi digital dalam perspektif Indonesia yang merupakan kerjasama antara Plat FM Network dan Populi Center. Narasumber kita adalah Dr. Hadito Hadiyono, Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia. Juga ada Dr. Ibrahim Rohman, pengajar ekonomi digital. Juga ada Budi Setiawan, IT Security Auditor. Juga Sandi Baskoro, jurnalis ekonomi bisnis digital. Dan juga tadi Michael Coyadi, seorang pelaku pasar modal. Saya lanjutkan lagi sedikit dengan Mas Budi. Jadi kalau demikian maka karena kita sudah memberikan katakanlah melindungi agar di negeri ini dibikin data centernya, setelah itu aspek-aspek teknis ya. Halo, ya gimana Mas tadi? Ya, setelah itu perangkat-perangkat teknisnya dalam bentuk undang-undang dan sebagainya gitu. Tetapi secara teknologi sendiri memang kita bisa ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat data center itu kan di Indonesia itu ada 3 kendala. Ada yang pertama soal infrastruktur ya. Infrastruktur kita agak sulit nih kalau bicara soal tadi power plant misalnya, sumber listrik. Ya. Nah, yang kedua kita soal regulasi. Memang regulasi kita belum banyak mengatur soal data exchange ya, soal data exchange sehingga tidak seperti di Eropa tadi kalau Pak Ibrahim bilang atau di Amerika sana,
Kita soal data exchange itu memang cenderung masih pasar bebas gitu ya. Tinggal kemudian terintegrasi apa bahasa Indonesia data exchange itu kalau dijelaskan? Data exchange itu pertukaran data ya. Jadi selama ini kan antar provider telco itu memiliki kebutuhan untuk saling terkoneksi. Nah, data center juga begitu. Dia tidak berdiri sendiri. Dia pasti harus terkoneksi dengan infrastruktur yang ada. Nah, ini belum ada aturan main yang jelas memang. Jadi rata-rata peraturannya hanya bilateral ataupun komunitas. Misalnya kalau di Indonesia ada ABJI ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Nah, kemudian mereka buat berbasis komunitas, lalu terjadilah pertukaran data di situ, gitu ya. Nah, ini yang secara infrastruktur. Nah, atau tadi juga secara konten isi dari datanya. Nah, memang ada sudah peraturan soal privacy ya, keamanan data. Tapi setahu saya, seingat saya ya, dulu ada peraturan Permen Kominfo yang nomor 20 tahun 2016. Waktu itu memang untuk penyelenggara sistem elektronik atau PSE diwajibkan tuh untuk meletakkan datanya untuk di Indonesia, wajib. Tapi kemudian di peraturan yang terbaru PP 71 dan 80 tahun 2019 tentang PPMSE malah tidak diwajibkan, seingat saya ya, tidak, mungkin nanti bisa dikoreksi. Tahu saya tidak diwajibkan. Nah, ini yang kemudian membuat pertukaran data atau data exchange gitu ya menjadi tadi sangat liberal gitu di Indonesia. Gitu. Nah, ini yang harusnya pemerintah bisa melindungi itu ya, sehingga membuat utamanya layanan-layanan publik bisa meletakkan di pusat data yang ada di Indonesia. Gitu. Karena jadi perangkat hukum kita belum terlalu advance gitu ya? Ya, belum detail sampai ke arah sana ya. Mas Ibrahim, sepengalaman dan pengetahuan Anda di negara Eropa atau mungkin ada di PBB, di lembaga PBB gitu ya. Apa yang terjadi di global terkait dengan perangkat dan segala macam itu, perangkat hukum? Ya, terima kasih Pak Ican. Mungkin yang paling dominan sekarang adalah bagaimana negara-negara tersebut, seperti tadi Pak Budi juga singgung, semakin cepat untuk mengadopsi General Data Protection Right. Jadi ketika GDPR itu walaupun murni produk dari Komisi Eropa, atau ya Komisi Eropa, sekarang sudah diadopsi at least di Chili, Jepang, Brazil, Korea Selatan, Argentina, Kenya ya di Afrika, sampai dengan Amerika Serikat sendiri. Yang mana itu akan ensuring bahwa digital ekonomi itu berkembang dengan rem yang pas gitu Pak. Berkaitan dengan aspek privacy dan security. Saya sempat membandingkan apa sih bedanya, kita tuh sudah punya undang-undang data pribadi misalnya. Ternyata bedanya cukup signifikan ya, yang membuat sekali lagi ya kalau data center itu kita masukin sekarang itu bisnis yang saat ini memang rambu-rambunya memang belum begitu ketat di Indonesia ya, sehingga sekali lagi kalau orang bis itu remblong lah. We exploit as much as possible right now itu diimplementasikan gitu. Apa bedanya? Misalnya kalau di GDPR itu jelas Pak, data pribadi, IP address, nomor HP, segala macam itu tidak boleh di-share. Itu adalah data-data yang harus diprotek. Sementara kalau di undang-undang kita, zamannya digital, tapi data yang disebut sebagai data pribadi adalah data-data kependudukan, ya di Dukcapil, ya data nomor KK, NIK dan sebagainya. Kemudian setiap perusahaan itu mereka memiliki data controllers yang bertujuan untuk menjaga setiap data center itu bisa comply dengan aturan-aturan yang ada. They cannot do whatever they want to do, tapi akan selalu ada control system untuk meng-align apa yang mereka lakukan dengan GDPR yang mereka adopsi begitu ya. Kemudian mereka juga punya semacam komite seperti pengawas European Data Protection Board, sehingga kalau ada apa-apa nih Pak Ican,
72 jam sesudah data breach itu mereka harus segera report ya, self-reporting case. Kalau enggak mereka bisa didenda 20 juta euro untuk satu kasus. Jadi bayangkan sekali lagi setiap perkembangan digital, setiap potensi digital eksploitasi data itu selalu ada potensi risk juga. Yang itu kadang-kadang kita tidak sadari gitu. Sehingga bagus data location-nya di domestik, tapi sekali lagi aspek data protection dan data center-nya geographically di domestik, tapi terlebih penting dari itu adalah ada semacam rambu-rambu data kita diapain. Ya, tiap kali kita ke transaksi di GoFood atau Tokopedia atau apapun e-commerce atau perbankan atau fintech, itu data kita diapain, dikemanakan. Nah, selama itu tidak ada, akan ada ketidakseimbangan antara growth source ya, growth source kita, yaitu penetration rate tadi yang saya sempat diskusikan ya, tadi juga Pak Ican jelaskan, device connection kita meningkat 2 kali lipat, traffic kita meningkat 4 kali lipat gitu ya. Internet ekonomi meningkat 23% per tahun dalam 5 tahun terakhir, itu akan memiliki potensi risk juga. Nah, itu mungkin Pak Ican. Oke. Jadi menyeimbangkan antara gas dan rem, atau kalau pakai yang otomatis pakai kopling gitu ya, minimal. Oke, saya masih menyimpan Mas Sandito karena beliau adalah pelaku. Saya mau ke Mas Sandi dulu. Mas Sandi Baskoro ini tentu punya banyak juga informasi sebagai jurnalis, melihat dan mendengar banyak. Setelah tadi kita sudah belanja ulasan dari Pak Michael Coyadi, Pak Ibrahim Rahman, dan Pak Budi Setiawan. Apa tanggapan Mas Sandi? Oke, terima kasih Bang Ican. Barangkali mungkin saya sedikit flashback ke belakang mungkin ya Pak. 10 tahun yang lalu, kita tahu bahwa bisnis data center ini bagian dari rantai ekosistem digital ya. Nah, 10 tahun lalu kan berdiri kayak perusahaan seperti Gojek, kemudian Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu kita belum melihat bahwa sebenarnya infrastruktur digital itu cukup ternyata cukup urgent ya posisinya. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian asing mulai melirik, mendanai para perusahaan-perusahaan startup hingga akhirnya menjadi unicorn, dekakorn, dan seterusnya hingga saat ini. Kalau menurut saya sih tahun 2021 ini bisa dikatakan ya tahunnya ekonomi digital, karena di situ nanti ada Gojek dan Tokopedia kan sudah merger, kemudian kabarnya ya mega merger, kabarnya juga dengan valuasi sekitar 17 miliar US dollar. Kemudian kabarnya nanti akan IPO, diikuti juga nanti akan Bukalapak IPO. Dan tentu skala ini kan butuh apa ya? Ya butuh support. Butuh rumah digital. Ya betul, infrastruktur digitalnya harus kuat. Dan sebenarnya 3 tahun belakangan ini kan kayak seperti Amazon, Google, dan Alibaba pun kan ikut masuk juga kan. Karena Amazon itu lewat AWS itu sudah membangun pusat data juga di Jawa Barat. Itu nilainya total kalau saya nggak salah itu sekitar 35 triliun. Dan kabarnya mereka juga akan mulai mengoperasionalkan bisnis data digital itu mulai tahun ini, 2021. Bersamaan juga dengan grup Telkom. Kemarin baru saja topping off dengan kapasitas sekitar 37 MW. Kalau DCI pun sama kan, sekitar itu. Nah, kalau saya melihat bahwa memang harus ditangkap peluang ini. Kenapa demikian? Ya, mau nggak mau. Tadi kan Pak Michael juga sudah mention bahwa Singapura melakukan moratorium untuk investasi data center. Nah, artinya apa? Tantangan ke depan sebenarnya bagaimana pengembang data center ini, pengembang bisnis data center ini melakukan semacam terobosan untuk efisiensi. Ya, katakanlah tadi rendah emisi dan lain sebagainya dengan power yang kuat, tapi bisa mengelaborasi kapasitasnya sehingga tidak menimbulkan ekses negatif juga di lingkungan dan lain sebagainya. Cuma kalau masuknya ya tadi grup Salim mungkin melalui
secara pribadi ya, Ya. Pak Antoni Salim. Tapi kan memang sulit dipisahkan. Kalau market melihatnya pasti sulit dipisahkan itu. Betul, ya memang. Itu satu kesatuan lah, seperti halnya keluarga Pak Sari Atmaja dengan MTEK-nya kan, Ya. masuk di Bukalapak. Jadi kalau saya melihat begini, bahwa memang ini merupakan satu diversifikasi juga. Mereka punya likuiditas, sementara apa yang kira-kira potensi untuk diambil atau ditangkap. Salah satunya adalah bisnis data center, karena asing udah masuk. Mau nggak mau, ya tentunya pemain lokal pun harus ikut terlibat menangkap peluang ini. Cuma memang tentu ada ekses juga, Bang Ican. Ya. Tadi mungkin sudah dimention soal keamanan data. Nah, ini penting kalau menurut saya sih bagi pemerintah ya, regulator. Karena ini sangat sensitif seperti misalkan contoh tempo hari kebocoran data di Tokopedia. Dan karena keamanan itulah alasan kita harus bikin di sini kan? Betul, saya rasa begitu Bang. Kalau itu kemudian tidak dijaga malah aneh ya. Iya. Kemudian juga kemarin kan BPJS datanya juga kabarnya bocor. Dan itu saya pikir penting, perlu ditangkap. Jadi kalau menurut saya sih ya urgensinya itu. Ini memang kuenya besar, tapi tetap tentu ada hal-hal yang memang perlu kita antisipasi. Dan memang gejalanya kan hukum itu selalu telat. Iya. Dengan tapi jangan telat banget dibandingkan dinamika masyarakat ke depan. Iya, tapi jangan telat banget gitu ya. Dan sekarang harus segera bergegas karena aktivitas ekonominya sudah masuk dan pemain global raksasa-raksasa masuk. Tentu pihak-pihak yang membuat hukum harus mulai bergerak sejak sekarang atau bahkan walaupun terlambat gitu ya. Ya, dan cara gampangnya tadi mengadopsi yang sudah ada, kan kayak orang menemukan ban di tempat lain kan kita nggak perlu coba-coba bikin ban baru. Ya, ya betul. Oke, terima kasih Mas Sandi. Nanti kita akan kembali lagi ke Anda dan harap bersabar Mas Sandito. Saya akan ke Anda setelah Jurnal 9 yang sudah disiapkan oleh jaringan radio Smart FM. Kita langsung tancap gas setelah tadi kita bicara tentang kalau ini sepak bola, kita bicara stadion, lapangan, aturan, wasit. Nah, yang penting adalah pemainnya nih, karena seluruh persiapan itu dipersembahkan kepada pemainnya. Industri startup kita konon melonjak cukup lumayan gitu. Saya tidak berani bilang luar biasa. Sandito, Anda berhak mewakili para pemain. Silakan Anda mulai diskusi kita di mana saja jurusannya. Ya, terima kasih Bang Ican, teman-teman sekalian. Berita baik lah kalau buat para pelaku startup bahwa data center akan maju lebih besar lagi di Indonesia. Karena buat startup digital, keberadaan data center itu ya itu seperti ya kalau manusia itu nggak hanya otaknya, tapi juga aliran darahnya, karena kan tanpa ada data center yang baik, yang gede, yang reliable, ya nggak bisa dijalankan. Coba kita lihat saja, sehari-hari saja, kalau kita lagi belanja tiba-tiba masuk nih, wah tawaran ini, tawaran ini, tawaran ini, tawaran ini, itu semuanya dikerjakannya kan, ya itu ada kerjalah artificial intelijen masuk di sana. Tapi itu kan semuanya kalau nggak ada data center yang baik, yang gede, yang reliable, ya nggak bisa gitu. Jadi ini berita baik. Saya share pengalaman beberapa bulan sebelum pandemi sempat berkunjung ke Station F ya, itu inkubator kampus. Dia nyebutnya inkubator kampus terbesar di dunia gitu, di Paris ya, di bekas stasiun gitu. Saya lihat di situ ada lebih dari 2.000 startup kumpul gitu, memang di pool jadi satu gitu ya. Ini di Paris loh, maksudnya ini masih di luar negeri yang kayaknya biasanya kan jarang-jarang mau kumpul-kumpul gitu. Itu di satu lokasi saja kumpul segitu banyak. Tapi kenapa kumpul segitu banyak? Ya karena ekosistemnya ada di situ, semua ada di situ. Nah, salah satu ekosistem terpenting di situ ya keberadaan data center gitu. Disediakan dengan besar di sana gitu ya. Nah ini kalau tanpa itu nggak akan bisa itu kumpulin segitu banyak startup. Sama setahun sebelumnya saya memimpin rombongan dari timnya startup Indonesia ini dari Asosiasi Startup Teknologi maupun dari National Startup Center diundang ke
Taiwan. Datang kami ke Nankang Software Incubator di sana. Gede banget, gede. Tapi semuanya di situ tuh punya data center gede banget gitu ya. Bahkan kami sempat waktu itu diajak masuk ke salah satu dari fasilitasnya Microsoft Research di Taipei gitu ya. Mereka juga semuanya sama gitu. Jadi artinya pusat-pusat pengembangan teknologi digital itu memang harus punya pengembangan data center yang gede. Di Indonesia sebenarnya kita juga nggak kalah-kalah juga sebenarnya ya. Saya sempat berkunjung coba dilihat ke ini aja, ke punyanya Telkom Sigma yang di Sentul itu fasilitasnya gede-gede banget gitu ya, ada di sana. Bahkan saya minggu lalu ke UPI, Universitas Pendidikan Indonesia ya, Bandung sudah Universitas padahal IKIP katanya kan gitu. Ya memang dulu IKIP dan sampai sekarang juga. Dia juga punya data center yang gede gitu. Nah, ini artinya apa yang saya ingin katakan, bahwa sebenarnya data center itu sudah kita sadari memang penting. Nah, sekarang menjadi makin penting karena diangkat oleh Ican kan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Salim kenapa masuk di sana? Salim masuk di situ nggak ujuk-ujuk gitu. Coba dilihat, datang ke Cyber2 sana, ada CBN di sana, ada CBN Data Center, datang ke Blok 71. Yang ada di Ariobimo, itu kan sudah kelihatan rutenya gitu. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia bukan baru sekarang lirik lipo, bagaimana dia ngembangin OVO tempo hari, bagaimana dia mengembangin digital platformnya kalau nggak punya data center yang baik. Tidak harus punya sendiri sebenarnya ya, kan ada yang menyediakan, ada yang pakai gitu. Tetapi ketersediaan dari data center ini menjadi sesuatu yang emas gitu loh buat pengembangan startup. Jadi kalau buat saya mewakili teman-teman startup, kan kalau ditanya berapa sih startup Indonesia jumlahnya, katanya yang tahu hanya Tuhan, yang pelakunya juga nggak tahu. Tapi kasihan juga kalau Tuhan disuruh ngitungin startup gitu kan, nggak mungkin juga ya. Maksud saya gini loh, memang namanya startup kan perusahaan yang orientasinya teknologi, khususnya teknologi digital yang pengen tumbuh cepat. Ini kan tumbuhnya banyak, matinya juga cepat gitu. Nah, ini beberapa bulan terakhir memang banyak yang mati, tetapi nggak udahlah, nggak apa-apa, itu karakter dari bisnis startup memang begitu. Tetapi ini berita baik, akuisisi atau bukan masuknya perusahaan-perusahaan besar di data center ini akan menyediakan sarana pertumbuhan startup yang luar biasa ini, Bang Ican. Ya, kalau menilik dari pengalaman teman-teman di startup sendiri, apakah masuknya grup-grup besar, dan mereka tentu saja salah satu alasannya kan melindungi atau menyiapkan juga pelayanan buat mereka sendiri kan bisnis mereka sendiri juga harus mereka layani. Kalau mereka tidak punya itu pasti lebih baik punya, bahkan walaupun punyanya lewat mekanisme publik, public company, atau juga bikin sendiri kecil-kecil, tapi yang besar juga dibikin. Nah, tetapi yang pemain-pemain yang masih kecil-kecil itu bagaimana cara memproteksinya, Pak Handito? Iya, saya rasa begini, kan kalau ngomong proteksi data cyber, kita perlu berkunjung ke Jakarta Selatan sana ya, bukan Telkomsel, tempatnya Badan Cyber ya, dengan di daerah di mana itu, pokoknya di selatan itulah di dekatnya UIN itu di situ. Nah di sana kalau kita sempat mampir ke sana itu kan tersedia sarana untuk memonitor cyber security di seluruh Indonesia, pusat data cyber ada di sana. Nah kalau kita amati, sebenarnya saya sempat dialog sama kepalanya dengan timnya gitu. Sebenarnya untuk apa sih kita ini mengawasi ini keamanan cyber ini kan? Penting, sangat penting. Kita bolak-balik dibobol sana sini, makanya ada pasukan cyber namanya kan yang jagain gitu. Tapi jaga itu hal-hal yang penting. Tapi sesungguhnya begini, kalau saya sih melihat ini kan bagian dari pertumbuhan ya. Memang di satu sisi aspek security itu penting lah. Karena cyber security itu penting, tetapi jangan sampai itu menjadi momok buat kita. Apalagi buat pelaku usaha startup. Wah, kalau enggak nanti di-hack, nanti coba. Ya dah, tapi kalau kita terlalu protektif itu, energinya terlalu habis ke sana, nanti bisnisnya juga nggak maju-maju. Jadi ini anggap aja. Karena startup company itu kan fondasi besarnya atau bahkan intinya adalah kreatif ya. Iya, persis. Jadi kalau aspek security tadi, serahkan pada ahlinya aja, kan itu Cisco dan sebagainya kan juga bermain banyak di sana. Jadi artinya gini, kita sebenarnya kalau saya melihatnya gini,
ini kan antara hacker yang baik sama hacker yang nggak baik gitu. Dan di rumah saya ada hacker juga soalnya suka nge-hack. Maksudnya anak saya ini ada yang belajar computer science gitu. Nah, jadi ini kan sebenarnya itu kan manusianya sama itu. Suatu ketika dia bisa jadi hacker positif, jadi negatif gitu. Nah, sesungguhnya saya ingin katakan begini. Kalau kita lihat aspek keamanan, itu memang buat pelaku memang harus perhatian gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita amati secara keseluruhan, perkembangan hacker sana-sana kemari ini makin hari makin maju. Kalau kita kejar-kejaran sama itu, nanti bisnisnya nggak maju-maju gitu. Ya, jadi dua hal berarti, satu soal bisnis, yang kedua soal privasi gitu ya. Kalau menilik pada apa yang sudah terjadi di negara-negara lain, kan kita juga kalau tidak salah sudah mulai ada pusat inkubator untuk startup, mungkin ada salah satu pelakunya gitu. Bagaimana? Apakah memang tingkat keberhasilan dari inkubator bisnis baik yang diselenggarakan oleh grup besar, kan ada beberapa yang sudah menyiapkan itu, atau juga Anda mengelola yang tadi Anda sebut UMKM tadi, tetapi bergerombol dan Anda mengumpulkannya menjadi asosiasi, itu bagaimana mengatasi katakanlah benturan persaingan atau apapun karena satu besar, satu lagi kecil tapi jumlahnya banyak seperti yang Anda kelola? Ya, sebenarnya ini kan yang kecil itu juga pengen tumbuh besar, dan yang kecil itu kadang-kadang juga pengen nempel-nempel sama yang besar. Nempel-nempel itu bisa karena supaya diakuisisi, bisa dapat pendanaan dan atau kolaborasi lah kan gitu ya. Minggu lalu saya berkunjung ke inkubator startupnya Sekolah Bisnis Manajemen TB ya. Nah, mereka juga lagi mau bangun. Kampus juga bikin ya? Iya, di kampus bikin. Iya bikin lah kampus. Kebetulan saya dekat dengan banyak kampus di ITB, UI juga bikin. Banyak lah sekarang yang bikin. Nah, ini mereka ini yang inkubator yang basisnya yang digital ini, kan ada inkubator yang basisnya bukan teknologi digital ya. Nah ini sebenarnya memberi kesempatan persemaian untuk tumbuhnya yang kecil-kecil. Tetapi yang kecil-kecil ini dari awal memang kita harapkan harus tidak anti sama yang besar, karena contoh lah Tokped lah gitu. Kita bikin awal udah dia bikin, kemudian ada yang investasi di akuisisi lah sebenarnya kan jadi gede kan gitu. Artinya teman-teman startup founder itu saya rasa sebagian besar lah, hanya sebagian kecil yang anti besar gitu ya, karena memang mereka mau besar, dan kalau mau jadi besar mau tumbuh cepat itu memang butuh gandengan dengan yang besar. Dan yang besar-besar biasanya banyak uang asing dan uang kan tidak ada warga negara ya. Warga negara. Iyalah, kalau di dunia startup saya rasa nggak ada warga negara, karena kalau kita bicara sudah warga negara dunia masuk di situ. Jadi venture capital kan ada Amfisindo di sini ya, yang ngurus, yang punya duit banyak-banyak kumpul di sana gitu. Nah mereka ini sudah warga negaranya warga negara startup sudah, jadi mereka melihatnya mana ada masuk gitu. Dia sudah nggak lihat batas negara. Tetapi begini, saya kembali yang soal yang kecil sama yang besar tadi ya. Saya rasa sih ada pandangan yang sekarang ini paling nggak saya membuat supaya ada beda antara aliran Silicon Valley sama aliran Silicon Valley ya kan gitu ya. Dan Silicon Valley adanya ya, Silicon Valley adanya di Amerika. Kalau Silicon Valley adanya di Sleepy kan gitu. Tapi di luar itu ada aliran satu lagi. Kan begini nih. Kan selama ini memang ada kesan kalau mau mendirikan startup company maunya cepat, itu lepas, udah dia yang penting dikenal sebagai founder. Ya kan dia sahamnya dijual dapat duit lah kan gitu. Tapi itu kan akhirnya menghasilkan yang namanya unicorn, hexacorn gitu kan. Tapi ada satu lagi yang namanya greencorn sebenarnya. Oke. Nah, greencorn itu artinya dia tumbuh terus jauh kan gitu, greencorn, tapi seperti jagung tumbuh terus kan enak dimakan gitu. Maksud saya gini, nggak selalu pendirian startup company itu berujung kepada hilangnya startup yang dia dirikan gitu. Selama ini udahlah nggak penting. Kayak jual habis gitu ya. Jual habis. Karena itu dulu dimulai saat misalnya Syabir Bhatia menciptakan email pertama yang gratis itu Hotmail, terus diambil alih oleh Bill Gates, itu nama Syabir Bhatia hilang gitu, atau banyak yang lain juga. Tetapi ada orang-orang yang memang tetap menggenggam bisnisnya ya, Pak Handito ya. Nah, ini ada kaitan sama data center begini. Selama ini kalau di Indonesia ini startup di Indonesia itu tumbuh hilangnya banyak gitu. Bukan hanya karena mati tapi diambil gitu. Di satu sisi tapi di sisi yang lain saya itu sedih kadang-kadang. Jadi akhirnya mana ya startup Indonesia yang ini
Nah, kenapa mereka sekarang kenapa mereka itu kemudian harus lepas gitu? Satu karena memang dapat duit, tapi yang kedua karena dia nggak mampu tumbuh besar. Ketika mau tumbuh besar, ya kan keberadaan satu teknologi itu yang teknologi digital itu salah satunya itu sangat tergantung kepada penyediaan infrastruktur. Yang salah satu infrastrukturnya adalah data center yang waktu itu di Indonesia kagak ada dengan baik, apalagi waktu itu ingat nggak waktu Menteri Kominfo-nya Pak Rudiantara sempat bikin, ayo harus bikin di sini, habis itu dilepasin lagi, nggak harus di Indonesia. Ya, banyak ke Singapura sekarang nggak mau balik lagi ke Indonesia gitu. Nah, begitu sekarang data center itu maju besar di Indonesia, maka keinginan untuk lepas karena ketergantungan pada infrastruktur itu berkurang. Nah, itu yang saya harapkan nanti akan Greencon ini makin besar, makin banyak startup-startup Indonesia yang tumbuh. Saya kok ya ini memberi dorongan persemaian buat startup yang bagus ya, dan mereka karena infrastruktur makin murah, makin tersedia di sini, keinginan untuk jual sahamnya habis, jual habis tadi itu akan berkurang ya, paling nggak masih menguasai lah beberapa saham persentase yang signifikan gitu loh Bang. Oke, itu tadi Dr. Handito Hadiono, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia. Nanti saya akan minta pendapat juga dari Profesor Laude M. Kamaludin yang sudah hadir karena beliau mendirikan Universitas Digital. Nanti kita juga tanya bagaimana prospeknya dan bagaimana A sampai Z-nya. Kita istirahat dulu. Ya, seperti janji saya tadi, saya akan meminta Prof. Laude M. Kamaludin yang tadi menjadi partisipan kita, karena saya dengar Pak Laude Kamaludin ini mendirikan apa yang disebut sebagai Digital University, gitu ya Pak Laude ya? Halo, suaranya belum keluar Pak Laude. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Ican. Ya, bagaimana? Itu tidak terlalu cepat atau tidak terlalu berani itu Pak Laude? Justru kita terlambat. Itu di negara lain sudah orang melakukan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Memang di dunia pendidikan itu pertanyaan tadi pembicara-pembicara yang hebat itu ya. Apa yang dirancang ini atau akibat dari data center untuk mendorong pertumbuhan ekonomi salah satunya kan persoalan sumber daya manusianya. Gitu. Oke. Sumber daya manusia dengan sistem pendidikan yang offline sekarang ini, itu aspirasi digitalnya nggak ada. Yang ada itu digital way. Maka lahirlah yang namanya pendidikan jarak jauh. Saya cek di kementerian juga nggak paham mereka kepada itu hal-hal yang seperti ini. Jadi untuk itu maka kemudian diperlukan perguruan tinggi yang settingnya dari awal itu digital. Memang kita mulainya itu dari big data, kemudian artificial intelligence, dengan blockchain sebagai power untuk konektivitasnya. Nah, dari pandangan seperti itu, saya terus terang aja, ini kan UIC namanya, Universitas Insan Cita Indonesia, saya lihat background-nya banyak sekali, guru besarnya aja ada 20.000 orang, 25.000 orang. Dengan doktor yang dimiliki itu di berbagai jurusan, saya lihat ini potensi. Nah, yang membuat saya berbahagia pada pagi hari ini diangkatnya diskusi mengenai data center ini. Ini data center ini backbone-nya ini sebetulnya di sini daripada ternyata cloud kecil-kecil. Di sinilah inti dari namanya. Ini hulunya ya, Prof ya? Iya, betul. Oke. Jadi Anda mungkin melanjutkan tadi Mas Handito bahwa ya sebenarnya yang kita butuhkan sudah mulai disediakan oleh dunia usaha gitu, dan juga pemerintah memberikan ruang sehingga kehadiran seperti Digital University ini tentu yang diajarkan bukan hanya semata aspek teknis digital segala macam, tetapi metodenya memakai fully digital pengajaran digital gitu ya. Ya, kita tidak lagi menggunakan seperti yang sekarang ini. Kalau sekarang ini kan offline, di online kan, bukan itu. Yang kita lakukan itu simulation learning system. Pakai simulasi, yang pelajaran 45 menit bisa dipindahin 9-10 menit. Karena hasil riset yang kita lakukan dan pelajari di dunia internasional, kemampuan student konsentrasi di depan HP itu hanya 10 menit. Sesudah itu dia main. Nah, itu harus dan itu bisa dilakukan dengan interaktif. Maka kita sistem deliver
pelajarannya itu cuma 10 menit, tetapi dibantu oleh simulator. Nah, itu udah berkembang. Di Colorado itu simulator learning systemnya sudah ditonton orang 3 juta orang. Dan luar berkembang, belum lagi di Harvard, di MIT, di Korea, di Jepang. Itu yang saya bilang, bahwa kita sebenarnya terlambat dengan dunia ini. Nah, konsepnya itu adalah kampus mendatangi mahasiswa. Kalau selama ini kan student datang ke kampus. Itu konsep dasarnya dengan adanya digital Laude, ini. Anda yakin dan percaya diri karena ini sebenarnya tidak asing sekali, karena mungkin ekosistemnya dulu pernah ada. Paling dulu saya ingat tahun-tahun 80-90-an itu namanya universitas terbuka ya, tetapi caranya ini lebih cepat dengan bantuan teknologi digital. Kurang lebih begitu? Ya, universitas terbuka itu kan dulu offline ya. Ya, betul. Sekarang menjadi online, cuma long distance aja, sama dengan semua perguruan. Sekarang kan banyak job ya. Apa bedanya UT dengan UI, dengan ITB, menyelesaikan S1, S2, S3, kan sama-sama saja. Jadi kualitasnya kan sama saja jadinya. Tapi dengan model yang baru ini, dengan simulation learning system, terjadi interaktif. Student sendiri interaktif di dalamnya. Jadi tidak pasif. Nah, itu yang beda baru. Nah, ini di dunia pendidikan ini memerlukan memang data center yang besar ya, dan tadinya kita pikir kita mau keluar negeri tapi Indonesia mau masuk. Saya berbahagia betul, paling tidak adalah kebanggaan pada data center kita itu di dunia pendidikan ini akan terjadi shifting, dan menurut salah seorang profesor dari Harvard bahwa akan terjadi crash di bidang ini pada tahun 2025 akan terjadi shift ulang. Shift dari digital ini karena data centernya ini gitu ya, di seluruh dunia itu akan berkembang dengan cepat dan saling merge satu dengan yang lain, sementara data centernya sendiri belum tentu keep up, sehingga terjadi disrupsi yang keempat itu. Tahun 2025 itu mereka sudah ramalkan, dan yang peranan utama itu nanti itu di logaritma. Logaritmanya itu membuat berkelahi. Itu barangkali ada satu kelompok yang menamakan bukit logaritma di Jawa Barat, itu barangkali inspirasinya dengan duit yang besar, karena itu akan terjadi luar biasa di masa depan. Jadi ini akan berpotensi bisa tumbuh ya Pak Laude ya, dan karena yakin kalau sudah dimulai mungkin besok-besok juga akan banyak yang mungkin kampus lama akan mengubah sebagian besar dari cara dia beroperasi menjadi lebih banyak digitalnya gitu. Ya betul. Daringnya. Betul. Saya kan pernah men-advise Indira Gandhi Cyber University di tahun 2012 ya. Dulu kita mulainya di India itu cuma 10.000 mahasiswa, hari ini 3 juta mahasiswa. Maka big question mereka itu bagaimana mengolah 3 juta student dengan big data, dengan itu perlu data center yang besar. Memang resikonya itu di power, memang di listrik itu besar sekali dimakan. Saya kira itu betul. Oke. Pak Ibrahim, Dr. Ibrahim, ada komentar terhadap Prof. Laude? Ya, saya sepenuhnya sepakat sih Pak Ican bahwa mungkin kita harus aspek pendidikan ini memang tidak bisa dipungkiri sebagai fuel ya dalam pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi digital gitu. Saat ini ada kecenderungan memang masih terdapat mismatch antara demand for kita menyebutnya sebagai digital skills gitu dengan supply-nya. Kebetulan pernah satu diskusi dengan salah satu penyedia taksi terbesar di Indonesia ya, of course saya tidak perlu menyebutkan siapa, dan mereka mengeluh bahwa untuk mendapatkan resource data expert itu tidak gampang di Indonesia, dan kalaupun ada sistemnya ijon dengan harga yang sudah sangat mahal. Itu juga menjadi handicap dan mungkin juga reasoning kenapa perusahaan seperti Gojek melakukan offshoring buat IT-nya di negara lain. Tapi yang juga menarik sebenarnya tadi komentar dari Pak Handito ya, bahwa sebaiknya kita tidak perlu memagar aspek, maksudnya tidak terlalu put a lot of emphasis di data security atau privacy, karena toh kita masih growing dan berkembang. Sebenarnya saya juga sepakat ya, kalau
kalau kita lihat benchmarking misalnya di negara maju, Pak Andito, salah satu data yang publicly available yang teman-teman bisa cek itu adalah namanya business demographic. Itu menggambarkan bahwa mortality rate dari startup di Eropa lah ya, kita benchmarking di Eropa itu sekitar 95%, Pak. Jadi dari 100 startup itu hanya 5 yang survive, dan tingkat kematiannya itu sesudah mereka berumur 2 atau 3 tahun. Nah, ini yang sebenarnya di Indonesia kita nggak terlalu banyak pay attention dengan evidence base. Maunya semua kementerian, pokoknya startupnya harus banyak. Lomba lah, Perhubungan punya, Kominfo punya gitu. Banyak-banyakan startup, tapi tidak secara fundamental memahami kenapa startup itu lahir, kenapa dia mati, dan apa yang jadi sukses faktor satu startup itu berkembang. Nah, ini mungkin yang budaya ini yang mungkin kita juga perlu telaah ya dari sisi pemerintahan, bahwa kita nggak bisa cuma ngejar output kalau input dan prosesnya kita tidak kelola. Maunya punya startup yang besar, maunya punya unicorn gitu ya. Tapi kemudian tidak ada pemahaman bahwa startup demografik itu penting sekali, dan memahami evidence base itu juga penting sekali. Jadi itu aspek pertama tentang startup yang tadi disampaikan Pak Handito. Yang kedua tentang seberapa penting sih security dan privacy. Jadi tadi Pak Handito cerita di Paris, saya sekarang cerita di Barcelona, Pak. Ya. Kalau pelaku telekomunikasi itu saya menyebutnya wukuf ya, wukufnya orang-orang telekomunikasi itu di Barcelona. Setiap tahun kita punya Mobile World Congress. Saya sempat ke sana, ada dua tahun saya sempat ke sana, dan satu tahun 2017 itu kita masuk di pavilionnya ZTE, Pak Andito, pavilionnya ZTE yang sangat besar sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya pavilionnya Telkomsel atau Indosat itu mungkin ukurannya 5x5 gitu ya. ZTE dan perusahaan-perusahaan Cina itu satu hangar full buat mereka. Kemudian saya kaget itu Pak Ican, ini kok pintu masuknya saja gitu ya. Jadi entrance-nya itu peta Indonesia, Pak. Itu entrance-nya peta Indonesia. Saya tidak bohong, itu beneran terjadi. Saya sampai GR gitu ya. Oh, mungkin karena saya waktu itu sedang menemani beberapa satu Kominfo, waktu itu saya masih kerja di UN University. Kemudian hari kedua mampir lagi ke situ, masih peta Indonesia juga. Ini Pak, Indonesia tuh spesial banget gitu. Dan kemudian di hari ketiga, hari terakhir, saya datang sendiri karena mungkin saya merasa mungkin saya akan bisa observe dan bertanya dengan bebas kalau sendirian. Saya tanya, by the way ini ada 180 negara, kenapa peta Indonesia mulu sih? Ya iya, karena modem kamu di IndiHome itu dari kita. Jadi we know exactly what you are watching, we know exactly what you are doing dengan TV kabel kalian. Wow. Dan itu mereka paparkan, Pak. Kalau orang ekonomi bilang logistik model apa segala macam, saya sampai terengah, oh gini ternyata ya, kita itu sudah seperti seperti NUT gitu. Data kita udah mereka kelola dengan baik dan bisa keluar dengan bisnis model yang semakin bisa mengeksploitasi value of digital economy di Indonesia. Jadi dari aspek itu memang harus direspon dengan baik ya, kalau misalnya pelaku-pelaku konglomerat domestik atau siapapun yang memiliki concern terhadap data kemudian dilokalisir di sini oleh domestic player, itu mungkin satu grade lebih aman bagaimanapun, walaupun tetap ya siapapun yang mengelola data center itu baik domestik maupun asing, konsep-konsep dasar dari General Data Protection Right itu mesti sedikit demi sedikit teradopsi sesuai dengan align dengan kebutuhan sektor digital sekarang yang tadi saya jelaskan, butuh rem dan gas yang seimbang. Mungkin itu Pak Ican. Karena udah security, terpaksa Mas Budi harus bicara lagi nih. Ya, ada tanggapan? Ya, memang betul tadi kalau bicara soal security ini Indonesia telat banget ya. Apalagi tadi Pak Ibrahim cerita soal yang di Barcelona, dan itu bukan sekali ya ZTE memamerkan tentang peta network Indonesia. Indonesia baru membuat, kalau kita ada BSN ya, yang itu membuat standarisasi baru pengelolaan data center, belum soal security ya, kalau nggak salah di aturan yang SNI ya, SNI 8799. Nah itu belum ada soal security. Nah ini sebenarnya
perlu segera dibuat karena tadi memproteksi teman-teman startup soal data privasinya. Nah, ini yang kita harapkan karena kita nggak mau seperti misalnya tahun lalu rame ada data salah satu marketplace bocor misalnya. Bahkan tahun ini kita dikagetkan dengan BPJS gitu ya. Nah karena tadi kita nggak punya standarisasi gitu dan ini tentunya data yang dimiliki oleh para startup ini kan data bisnis ya yang sebenarnya juga menjadi ide bisnis mereka yang kemudian harusnya terjaga betul dan kalau ini nanti kemudian diletakkan di data center rasanya data center di Indonesia yang ada di Indonesia harus itu segera dibuat standarisasinya gitu. Jangan sekarang kan rata-rata baru menggunakan ISO ya gitu dan itu semuanya pasti tidak melihat bagaimana kondisi di Indonesia. Nah baiknya pemerintah segera mengeluarkan tuh standar SNI-nya gitu. Sekarang baru ada tadi 18799 dan itu baru pengelolaan sama audit manajemen data center ya, belum sampai kepada soal security. Nah, ini yang rasanya juga dunia akademisi juga harus membantu ya, mendorong itu untuk bisa segera diimplementasikan. Kita istirahat lagi untuk satu sesi terakhir di mana saya minta kesimpulan atau garis besar dari para narasumber. Pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia. Ya, tidak terasa sudah memasuki sesi terakhir. Untuk sesi terakhir biasanya saya meminta para narasumber untuk memberikan titik tekan, garis besar atau kesimpulan yang sementara bisa kita pegang hasil diskusi hampir 2 jam ini. Masing-masing saya kasih waktu sekitar 2-3 menit. Bisa pakai kurang atau tapi yang boleh hanya pas 3 menit. Saya ingin mulai dari Mas Sandi, Baskoro. Mas Sandi masih on dengan kita? Ya, silakan Mas Sandi. Ya. Terima kasih Bang. Jadi kalau dari saya begini Pak, kita sepakat bahwa memang bisnis data center itu peluangnya cukup besar. Dan ke depan kalau ada istilah hukum yang bisa saya kutip bahwa ada asas hukum bahwa head racing after the fighten an, itu artinya adalah kira-kira bahwa hukum itu akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman. Jadi kalau menurut saya begini, ini bisnis sudah bagus. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa asing sudah masuk, investasi cukup besar, kemudian pemain lokal juga. Dan ketika ini diprotek, data-data pengguna dalam negeri diprotek, saya yakin investasi itu nggak akan keluar. Kenapa saya katakan gitu? Karena memang potensi pasar Indonesia cukup besar. Tinggal bagaimana pemerintah mungkin bisa memainkan regulasi yang cukup proporsional dan lain sebagainya. Ini sangat penting karena gini, semalam saya bicara dengan salah satu petinggi e-commerce di Indonesia bahwa itu perusahaan asing, katakanlah Microsoft itu datang memang kan membenamkan investasi itu sekitar 1 triliun. Dan salah satu tujuannya memang ingin mengadopsi atau ingin bahwa data centernya memang digunakan. Nah itu kan penting. Artinya apa? Artinya memang Microsoft, perusahaan sebesar Microsoft itu melihat bahwa potensi pasar Indonesia cukup besar. Dan saya yakin ini akan comply kok. Mereka akan comply apabila regulasi kita cukup untuk memproteksi data-data pribadi para pengguna. Kenapa demikian? Karena kita lihat bahwa RUU perlindungan data pribadi pun sekarang sedang digodok, walaupun saya nggak tahu ya update-nya seperti apa. Nah ini penting kalau menurut saya. Itu salah satu poin penting. Dan saya yakin bahwa para pemain akan comply. Karena ini potensinya cukup besar. Itu satu. Yang kedua, contoh misalkan gini. Ini kan sebenarnya mirip dengan bisnis menara telekomunikasi. Jika dulu bahwa operator telekomunikasi itu menggunakan berbisnis menara telekomunikasi itu kan karena memang sebenarnya itu di luar core bisnis mereka. Nah sekarang kan perlahan-lahan mulai dilepas jadi sendiri. Nah demikian pula data center. Dulu Amazon punya, sekarang kan mereka lebih lewat AWS dan disewa para pemain lain. Grup Telkom pun demikian, bangun data center di Bekasi. Jadi ini memang data center ini sebuah entitas bisnis yang memang akan besar. Dan ini harus dikelola dengan baik.
Demikian pula dengan regulasinya, Pak. Ya. Demikian poin dari saya. Terima Oke. kasih. Terima kasih Mas Andi. Mas Budi. Iya, memang pasar data center ini pasti terus tumbuh ya. Terlebih rata-rata perusahaan telekomunikasi di Indonesia, tentunya yang di luar plat merah dan perusahaan-perusahaan yang memang PMA ya, itu pasti bermasalah dengan infrastruktur, ya, karena pasti butuh permodalan yang besar. Dan memang pasti mereka juga akan butuh data center. Dan rata-rata data center yang mereka ajak bekerja sama pasti yang sifatnya netral, carrier data center ya. Nah, ini yang salah satu membuat pasar data center itu selalu tumbuh gitu, bahkan boleh dikatakan hampir 2 kali lipat gitu. Dan rata-rata teman-teman provider juga pastinya akan menitipkan perangkatnya, yang otomatis berarti dia bawa kliennya juga kan gitu. Nah, ada hal yang cukup penting sih, saya ambil kesimpulan dari obrolan hari ini, bahwa kalau kita bicara soal hyperscale data center ya, artinya para penyedia data center ini sudah harus bertimbang soal local content atau CDN ya. Nah, kenapa CDN ini menjadi penting, atau Content Delivery Network ya? Karena selama ini kan bisnis semacam Google, Akamai, dan lain-lain itu di situ. Nah, tadinya kita ini semua ngambil adanya di Singapura ya. Yeah. Bahkan ada anekdot di kalangan pelaku telco itu, Indonesia ini sebenarnya provinsinya dari Singapura kalau dilihat dari dunia telco gitu ya, karena kita berada semua di bawah Singapura. Sehingga pernah ketika jalur fiber optik kita ke Singapura mati, maka internet di Indonesia langsung down 80%. Nah, berharap dengan ketersediaan data center atau pusat data di Indonesia dan dilakukan oleh para pebisnis lokal, ini membuat kebutuhan kita, ketergantungan kita kepada cloud atau exchange di luar itu semakin berkurang gitu. Dan ini tentunya juga berarti kepada devisa ya. Nah, ini semoga bisa segera. Dan tadi sekali lagi soal security, ini pemerintah harus segera membuat aturan yang pas, karena kita harus melindungi pelaku bisnis telekomunikasi dan pusat data lokal gitu ya, Indonesia, agar kemudian mereka juga punya kesempatan yang cukup baik gitu, utamanya untuk yang berhubungan dengan layanan publik. Nah, ini poin sih yang saya rasa penting gitu ya, sehingga nanti integrasi pusat data yang dibangun bisa serta-merta juga memberikan akses yang cukup luas dan mudah. Kalau selama ini kita mau buka email aja harus keluar negeri misalnya ya, atau searching barang di marketplace, sebenarnya kontennya di luar negeri gitu ya. Nah, dengan ini kita berharap sih nggak sampai harus begitu gitu ya. Kan jadi kita bisa memiliki bukan hanya ketahanan digital tapi kedaulatan digital gitu ya. Betul kedaulatan digital. Jadi kita nggak tergantung ya gitu. Okay. Mengurangi ketergantungan itu ya. Terima kasih Mas Budi. Dr. Handito. Ya, kehadiran data center yang makin besar di Indonesia ini berita baik buat bisnis startup di Indonesia, dan ini jadi sesuatu yang mestinya akan mendorong tumbuhnya dan berkembangnya startup-startup baru di Indonesia. Kita tahu ada Switch, Supernap, kemudian ada Citadel, ada macam-macam perusahaan-perusahaan data center yang tidak terkenal di Amerika Serikat, tetapi gede banget gitu. Dan itu yang menjadi mendorong lahirnya startup di Amerika. Kalau di China ada Range International Information Group yang di backup oleh IBM juga mendorong pengembangan startup di Indonesia. Saya yakin dengan data center yang akan makin besar di Indonesia, dengan masuknya Sahalim, masuknya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, akan memberikan kesempatan buat startup Indonesia lebih banyak dan lebih besar lagi dan lebih cepat berkembang. Ya, Dr. Ibrahim. Ya, terima kasih Pak Ican. Menyambung yang sudah disampaikan oleh narasumber yang lain, mungkin secara akademis pasar digital itu kita selalu menyebut sebagai two-sided market. Apa maksudnya? Ada dua pasar yang involving di sana. Yang pertama adalah hubungan antara
perusahaan dengan pengguna, kita sebut sebagai retail market, dan antar perusahaan yang kita sebut sebagai wholesale market. Nah, karena itu misalnya Facebook, Google itu berhubungan dengan kita, kemudian Facebook, Google dengan Microsoft itu ada di wholesale market. Nah, uangnya itu sebagian besar sebenarnya di wholesale market ketika mereka exchange data dan profiling dari data kita yang kemudian digunakan untuk further exploiting pasar digital suatu negara. Nah, di Indonesia saat ini porsi dari digital ekonomi itu sekitar 89% ya, dari 100 berarti 9 rupiah adalah proporsi yang dikontribusikan oleh digital sektor, pertumbuhannya 23% per tahun, dan diyakini 2025 size dari digital sektor di Indonesia itu 125 billion US dollar. Nah, dari proporsi itu, kalau kita menggunakan topografi, kita menyebutnya ICT ecosystem, Pak Ican, itu porsi yang paling kecil adalah di porsi elemen. Ya, ada porsi elemen, porsi operator, porsi apps. Porsi yang paling lemah itu adalah porsi elemen termasuk data center. Kita tidak pernah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi saya sepakat dengan Pak Andito tadi dijelaskan, sudah saatnya kita memiliki data center untuk mengolah data kita semakin lama semakin meningkat ya. Tadi data-data sudah saya sampaikan massively growing, dilihat dari berbagai macam indikator. Tapi tetap ada tapinya nih. Tapi bagaimanapun tadi Mas Sandi, Mas Budi juga sampaikan, terus harus ada balancing antara gas dan rem. Data protection itu siapapun pengelola data centernya harus kita telaah ya. Mungkin pelan-pelan GDPR-nya mulai kita terapkan sehingga dari perkembangan dan flourishing dari digital ekonomi ini minimal resikonya bisa kita capai, tidak blong, tidak rem yang berlebihan, tapi bisa memberikan environment yang friendly untuk para startup berkembang, untuk para e-commerce platform berkembang, untuk konsumen juga secara confident bisa menikmati kemajuan ini, sehingga balancing ini merupakan tugas dari otoritas terkait menurut saya agar memberikan environment untuk semua stakeholders berkembang di industri ini saat ini. Demikian Mas Ican. Oke, yang terakhir tamu kita Profesor Laude, mungkin ada 1-2 menit yang tersisa, kita mau tutup. Silahkan Prof. Laude. Baik, Bang Ican. Saya terus terang aja sangat berbahagia pada pagi hari ini karena saya diperkaya dan di backup sebagai pengguna ya. Universitas itu luar biasa ya, menjadi dengan adanya data center ini membuat universitas yang bercita-cita ingin menjadi full digital itu menjadi secara aktual itu bisa berkembang lebih cepat. Ini universitas kita ini sebetulnya universitasnya startup university, jadi kita masuk dalam golongan itu. Terus berarti bisa ngobrol.